Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan podcast perdana dengan tema arti merdeka buat kamu apa. Sekarang saya sudah bersama dengan Ustadz Danang Santoso. Bagaimana kabarnya Ustadz Danang? Alhamdulillah, saya baik. Antum gimana? Mas Alhamdulillah Ustadz. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Semakin tambah gemuk ya? Waduh, iya Ustadz, alhamdulillah. Lah beliau ini adalah salah seorang pembina di komunitas Mojokerto Hijrah. Jadi komunitas Mojokerto Hijrah ini adalah komunitas berkumpulnya muda-mudi untuk fokus memperbaiki diri menjadi lebih baik tentunya. Di malam ini seperti yang saya ucapkan tadi bahwa narasumber kita adalah Ustadz Danang Santoso. Beliau ini sangat berkompeten di bidangnya. Jadi mungkin langsung saja kita mulai Ustadz. Jadi alhamdulillah kita sudah 76 tahun mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Namun seringkali ketika kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini kita masih bertanya-tanya, apa sih yang namanya merdeka? Merdeka itu yang seperti apa? Sebelumnya di Instagram Mojokerto Hijrah telah kami tanyakan kepada teman-teman semua, apa arti merdeka? Nah, ada berbagai beragam komentar yang cukup bagus, luar biasa. Yaitu yang pertama saya bacakan, saya tidak bacakan username-nya ya, langsung aja pendapatnya. Yaitu merdeka itu ketika storyku di-repost karo DE. Wah, luar biasa ini. Ini merdeka bagi dia tentunya. Kemudian yang kedua ini, merdeka itu ketika melakukan kemaksiatan, setelah itu bertaubat. Luar biasa juga ini pendapatnya ini ya. Yang ketiga ini, wah tambah luar biasa, yaitu masuk surga tanpa hisab. Itulah kemerdekaan yang hakiki. Luar biasa. Teman-teman yang sudah komentar dan sedang menonton mungkin bisa menyaksikan komentarnya dibacakan ya. Kemudian yang keempat, merdeka itu bebas dari kebodohan menuruti hawa nafsu. Yang kelima ini, merdeka itu kedamaian hati. Dan ini yang terakhir, merdeka itu ketika gue dan dia yang masih rahasia udah ada ikatan yang sah diresmikan di KUA. Wah, luar biasa sekali ini Ustadz Danang ya Ustadz. Ini kayaknya baper semua ya? Wah iya, kayaknya baper semua ini Ustadz. Bagaimana ini Ustadz? Lah, mungkin menurut Ustadz Danang sendiri ini merdeka itu seperti apa Ustadz? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Jadi kalau kita bicara tentang merdeka gitu ya, kemerdekaan atau merdeka, itu kalau biasanya kalau kita terjemahkan, kita translate ke bahasa Arab, itu istilahnya adalah Al-Istiqlal. Makanya ada namanya Masjid Istiqlal, karena masjid itu dibangun untuk memperingati kemerdekaan kita gitu. Nah, kalau ditranslate ke bahasa Inggris, maka kemerdekaan itu biasanya dimaknai dengan kata independent. Ya, Independence Day kan gitu. Yang maknanya ya independen, aslinya mandiri sendiri kan seperti itu. Kalau dilihat dari bahasa-bahasa ini tadi, maka sebenarnya makna kemerdekaan itu nggak jauh-jauh dari makna dimana kita bisa mandiri dan dimana kita bisa istilahnya dalam tanda kutip berdikari gitu ya, berdiri di atas kaki sendiri ya. Jadi kurang lebihnya kalau secara bahasa seperti itu ya. Tentu kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, tentu maknanya akan menjadi banyak. Insya Allah yang akan kita akan kita kupas nanti mungkin dari segi Islam gimana sih memandang kemerdekaan itu gimana kayak gitu. Jadi kalau secara bahasa kayak gitu Mas Haji ya, kayak gitu. Itu ya pengertiannya merdeka tadi, istiqlal, independen, luar biasa sekali Zat. Kemudian kita beralih ke lawan katanya Zat. Yaitu lawan kata dari merdeka kan terjajah. Itu seperti apa Zat kira-kira? Iya, kalau terjajah ya namanya lawan kata, berarti ya lawan kata dari kemerdekaan. Berarti kalau merdeka itu maknanya adalah dia
mandiri, dia berdiri di atas kaki sendiri, gitu ya. Nah, maknanya atau lawan katanya adalah terjajah. Berarti terjajah ini orang tersebut atau bisa disebut bangsa tersebut atau kelompok tersebut memang di bawah tekanan orang lain atau di bawah tekanan kelompok lain, ya, atau di bawah kendali orang atau kelompok lain. Nah, kalau secara bahasa seperti itu maknanya terjajah, berarti dia berada di bawah kendali, di bawah kekuasaan orang lain. Tidak berada di kendali sendiri berarti. Ya, dia apa yang dia inginkan itu tidak bisa dia lakukan. Kenapa? Karena keinginannya tergantung dengan keinginan orang lain. Kayak gitu. Luar biasa. Pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz. Iya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian merdeka, pengertian terjajah. Kemudian bagaimana sih manusia yang merdeka itu? Apakah manusia yang merdeka itu manusia yang banyak hartanya, bergelimang harta, atau yang kuasanya luas kekuasaannya, ataukah yang istrinya cantik, atau seperti apa orang yang merdeka itu, Ustaz? Iya. Tentu ini kembali ke tadi ya. Kalau gitu merdeka itu sebenarnya gimana? Itu kan sudah masuk nanti ranahnya ke istilah. Kalau tadi yang saya jelaskan itu adalah secara bahasanya seperti itu. Maka kalau sudah masuk ke ranah istilah, maka kita harus ngambil pengertian kemerdekaan itu istilahnya dari sisi mana. Mungkin kalau yang akan kita bahas adalah dari sisi Islam, memandang kemerdekaan itu apa. Kalau Islam sendiri adalah agama yang sebenarnya kalau untuk masalah kemerdekaan berarti kan tidak ada tekanan, tidak ada intervensi dari pihak lain seperti itu. Dan Islam itu sebenarnya ketika datang, Islam itu tidak membuat orang itu 100% dia merdeka. Kenapa? Karena secara secara kodratnya manusia mau nggak mau itu hamba Allah. Namanya hamba itu pasti mengabdi pada tuannya. Jadi kalau dibilang apakah manusia 100% merdeka, kalau dalam sisi Islam maka nggak 100% merdeka. Manusia harus mengabdi kepada Allah. Hanya saja Islam itu datang untuk membenarkan pengabdian yang salah menuju pengabdian yang benar. Jadi pengabdian terhadap selain Allah menuju pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, masalah apakah orang yang merdeka itu orang yang banyak harta, orang yang banyak harta dan kekuasaan yang luar biasa, apakah itu disebut merdeka? Maka kita katakan tidak bisa disebut merdeka. Tidak bisa disebut merdeka. Karena kembali tadi, kalau Islam itu memandang sebenarnya manusia itu memang tidak merdeka 100%. Manusia itu mau nggak mau dia harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah yang menciptakan dia. Kalau Allah tidak menciptakan dia, tidak mungkin dia ada di dunia. Maka kalau kemerdekaan diukur dari segi harta, diukur dari segi kekayaan, diukur dari segi jabatan, ya, maka ini adalah ukuran yang salah. Karena ukuran yang benar, ukuran benar kalau dari segi agama adalah bagaimana ketakwaan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu timbangannya. Timbangannya orang itu takwa enggak? Orang itu ahli ibadah enggak? Maksudnya orang itu benar-benar tunduk dan patuh enggak sama aturan Allah kayak gitu. Jadi selama orang itu kaya atau miskin, orang itu jabatannya tinggi atau enggak, selama dia itu enggak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masih belum benar dalam memerdekakan dirinya dari dunia menuju penghambaan kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau misalkan orang itu meskipun miskin, jabatannya rendah, tapi dia bagus penghambanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut yang benar-benar merdeka dari dunia menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi intinya tidak bisa diukur dengan kekayaan itu tadi, dilihatnya dari ketakwaan dan dari ibadahnya kepada Allah, kayak gitu, Mas Naji. Jadi parameter
seorang yang merdeka itu ketika mereka menghamba, bertakwa kepada Allah SWT. Kalau mereka miskin tapi menghamba pada Allah, berarti mereka merdeka. Tapi kalau merdeka dari dunia, harus ada embel-embel itu, merdeka dari dunia. Ya, karena memang Islam itu datang untuk memerdekakan manusia dari dunia. Tapi kalau untuk akhirat, manusia tidak bisa merdeka. Manusia harus mencari akhirat, dan itu dengan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Nah, masalahnya adalah kadang itu ada orang yang dia berpandangan kalau sudah merdeka berarti dia bebas sebebas-bebasnya. Ketika dia merdeka berarti dia apa ya? Udah mau saya los terserah saya mau ngapain nggak masalah. Entah saya mau nyembah Tuhan atau enggak, terserah saya. Entah saya mau minum homer apa minum kopi, ya terserah saya gitu. Entah saya mau main judi atau main yang lainnya, ya itu entah, ya terserah saya. Ada terkadang orang yang melakukan seperti ini. Maka kita katakan bahwasanya kemerdekaan itu ya tidak ada akal yang benar yang mengatakan bahwasanya makna dari merdeka adalah memang bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan. Bahkan di negara kita merdeka, kita semua mengakui itu 76 tahun yang lalu negara kita merdeka, para founding father bikin aturan. Kalau misalkan makna merdeka itu berarti tanpa aturan, ngapain dulu Bung Karno sama ini rapat bikin Pancasila itu sampai debat antara golongan agamis dengan golongan nasionalis, bagaimana bikin UUD dan lain sebagainya. Ya, berarti semerdekanya kita dari dunia itu pasti tetap ada aturannya. Itu masalah dunia ya, apalagi masalah akhirat. Ya tetap harus ada aturannya. Makanya kalau ada orang yang ngomong gitu, merdeka berarti bebas sebebas-bebasnya, ya melakukan semau-maunya, ya maka ini salah. Merdeka iya benar merdeka, tapi tetap dalam koridor aturan-aturan yang berlaku. Nah sekarang tinggal dia mau ikut aturannya siapa, gitu aja. Kalau misalkan dia orang yang memang memang nggak punya ketertarikan terhadap agama, tapi sekarang ya sampean mau taat aturannya siapa sekarang gitu kan. Misalkan saya nggak mau sholat, saya nggak mau menyembah Tuhan gitu ya, nggak mau menyembah Tuhan ya, maka ini sebenarnya orang yang merdeka tapi terlalu terjun bebas dalam kemerdekaan ya. Dia itu ngaku merdeka tapi sebenarnya dia itu malah menghamba kepada hawa nafsunya, karena hawa nafsu itu akan senantiasa mendorong kepada suatu hal yang buruk-buruk terus kayak gitu ya. Ketika ada Islam, ada aturan Islam itu membatasi, memberikan aturan ya, supaya manusia itu tidak tunduk dan menghamba terhadap hawa nafsunya. Jadi kayak gitu Mas Najih ya. Jadi ya. Jadi Islam itu memerdekakan manusia dari dunia ya, menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memerdekakan penghambaan kepada selain Allah menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini luar biasa sekali, berat sekali tema kita malam ini ya. Iya, berat ya. Minum dulu lah kalau gitu. Siap. Insyaallah ini airnya luar biasa segar ini. Baik, lanjut Mas. Bismillah. Bicara soal terjajah, kalau misal remaja itu kan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya cinta gitu kan. Kalau sekarang kan malam ini biasanya itu remaja-remaja sekarang itu terjajah oleh cinta atau istilahnya apa ini? Bucin ya. Lah sebenarnya budak cinta itu kan. Berarti iya terus. Sebenarnya kan cinta ini adalah anugerah dari Allah SWT. Tapi kan ada koridor-koridor yang harus diselesaikan atau tata cara untuk menuju yang cinta yang diperbolehkan itu. Lah untuk memerdekakan diri dari penghambaan yang seperti ini itu seperti apa Zat? Kan kadang sekarang banyak trending hijrah gitu kan, hijrah kemudian setelah hijrah ketika putus balik lagi gitu Zat. Nah, atau ibaratnya udah tahajud belum, udah doa, sholat duha belum, udah baca Quran, kamu juz berapa, juz 15, aku juz 16 lah, nggak jauh-jauh sama kamu kan, banyak seperti ini Zat. Ini kan secara gak langsung itu diperbudak oleh cinta itu seperti apa Zat? Cara memerdekakannya mungkin Zat? Ini tips-tipsnya itu Zat. Sebenarnya temanya ringan, cuma kita berpikirnya nanti cukup keras ya. Jadi sebelum kita bahas masalah bucin ya, budak cinta gitu ya, berarti kan dia belum merdeka. Secara bernegara dia sudah merdeka, tapi secara status sosial dia belum merdeka. Secara hati ya.
Di KTP kan masih tertulis jomblo ya. Iya. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu apakah salah orang itu mencintai, gitu loh. Kalau cinta itu sendiri adalah memang sudah salah satu perasaan yang dibuat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala meletakkan perasaan tersebut kepada hati hambanya yang Allah kehendaki. Dan orang kalau sudah mencintai itu tidak bisa disalahkan, kenapa saya mencintai, kecuali kalau itu berasal dari sebab-sebab yang haram, baru kita salahkan bukan rasa cintanya, tapi sebab-sebab yang sudah dia lakukan. Sebabnya tadi. Misalkan gini, dia punya teman di sekolah, misalkan di kampus, misalkan dia punya teman. Kalau dalam Islam kita nggak boleh terlalu lama mandangi cewek gitu ya. Yeah. Dilihat dari ujung rambut, gitu kan, sampai ujung sepatunya gitu. Nggak boleh dilihat seperti itu. Tapi dia memang sengaja, dia lihat, dia perhatikan terus cewek dari jauh, akhirnya jatuhlah perasaan suka dan cinta. Maka kita tidak mencela perasaan cintanya, tapi kita cela perbuatan yang menghadirkan perasaan itu. Jadi intinya adalah perasaan cinta itu ya sebenarnya bukan sebuah dosa. Bukan sebuah dosa. Dia akan menjadi dosa, tapi bukan cintanya itu yang dosa. Dosanya adalah efek atau yang menyebabkan cinta tersebut. Itu tadi contohnya yang menyebabkan cinta. Contoh efek yang berdosa karena cinta adalah ketika dia mencintai sehingga dia sampai meninggalkan perintah Allah karena sebab orang yang dicintai. Misalkan ada kisah tentang, ya kisah yang cukup masyhur tentang seorang yang murtad gara-gara perempuan yang dia cintai. Ya, maka ini efek ditimbulkan oleh cinta. Kalau cinta sendiri, ya maka tidak menjadi permasalahan. Nah, sekarang masalahnya adalah ketika seorang sudah jatuh perasaan cinta, kemudian dalam tanda kutip dia sudah menjadi budak cintanya, ya, gitu. Cinta ini, budak cinta. Apakah dia itu sudah merdeka atau belum? Ya kita katakan perbudakan dalam cintanya tersebut itu berlevel-level. Oh, berlevel-level. Iya. Step by step. Iya. Nggak semua kita bisa istilahnya orang Jawa kebiauya podo asini. Sudah dipukul sama rata, pokoknya bucin ya berarti dia nggak merdeka. Nggak seperti itu. Kadang kan ada yang bucin level rendah gitu ya. Ada bucin yang level menengah gitu kan. Ada yang bucin level atas gitu ya. Kayak boncabe aja dia ada level-level dia ternyata. Ada bucin level dewa gitu. Dalam artian gini, bucin itu nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah praktek apa yang dia lakukan dalam masalah bucinnya itu. Kalau dia sampai sampai memikirkan perempuan itu terus, atau memikirkan laki-laki itu terus, sampai dia lupa waktu sholat, sampai dia lupa hal macam-macam, ya maka ini benar-benar perbudakan. Perbudakan dalam hati. Jadi perasaan cintanya tadi sudah menjajah hati orang tersebut. Ya maka kalau hal seperti ini ya memang dia benar merdeka secara bernegara, tapi dalam hati dia masih diperbudak oleh cinta tersebut. Tapi kalau maknanya adalah bucin itu, ya dia hanya sekedarnya saja, dia mungkin memikirkan wanita tadi. Kalau di sekolahan diminta bantu, tolong kerjain dong gitu. Oh ya nggak apa-apa gitu. Ya sekedar kayak gitu ya, nggak sampai dia memikirkan luar biasa gitu kan, seperti Laila dan Qais ya, Laila Majnun gitu kan ya, antar cintanya Qais kepada Laila sehingga jadi Laila Majnun gitu. Ya, nggak sampai setingkat itu gitu ya. Ya itu masih wajar-wajar saja karena itu efek normal yang ditimbulkan oleh cinta kayak gitu. Nah, untuk menggolongkan seorang itu merdeka banyak sekali, Zat. Ada yang merdeka tadi dari hatinya, yaitu biar nggak bucin. Kemudian ada yang harusnya merdeka secara finansial, harusnya merdeka secara pendapat dan lain-lain. Kan ini kalau misal tadi masalah bucin ya, nah ini masalah dunia kerja. Zat. Kadang kan kita itu tidak bisa merdeka dari finansial. Zat. Kita dibatasi oleh ruang-ruang yang menyebabkan kita tidak bisa menghamba kepada Allah gitu. Misal ketika kita bekerja di suatu rumah makan, itu ada pembatasan, jadi istirahatnya cuma sebentar sehingga nggak cukup buat sholat. Ketika sholat Jumat harus sholat duhur, itu seperti apa, Zat? Apakah memang
diperbolehkan seperti itu ataukah memang harus ditinggalkan? Terus bagaimana untuk merdeka seperti ini? Yaitu kan menghamba tadi. Iya. Seperti apa, Ustaz? Makanya tadi kembali kepada pembahasan tentang bagaimana Islam itu memerdekakan manusia. Islam itu kan memerdekakan manusia dari dunia menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya di situ. Jadi selama manusia itu diperhamba oleh dunia sehingga dia meninggalkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masih belum merdeka. Contohnya tadi misalkan orang dalam dunia kerja atau apapun itu, ya, yang ada hubungannya dengan dunia, ya. Kemudian ketika dia dalam dunia kerja tersebut, akhirnya terbatas waktu-waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan kepada Allah sebenarnya nggak maksimal, atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala terhalangi. Ya. Maka berarti ini kalau dia masih mengutamakan sisi dunianya, maka di situ kita katakan berarti hatinya masih terjajah oleh dunia. Dia belum benar-benar merdeka dari dunia gitu. Belum benar-benar merdeka dari dunia. Ya. Nah, orang yang merdeka dari dunia, ketika ada dua hal yang bertentangan antara dunia dengan akhirat, mana yang dia dahulukan? Maka tentu dia akan mendahulukan akhirat dulu. Ya. Tentu dia akan mendahulukan akhirat dulu. Ya, mungkin ada yang bertanya, alasannya kenapa? Kenapa kita harus mendahulukan akhirat? Kita nggak mendahulukan dunia saja? Ya tentu alasannya kalau kita sebagai orang yang beriman, kita orang muslim, ya tentu alasannya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan juga lebih kekal. Ya. Dan juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya. Nah, maka ketika seorang muslim ingin merdeka dari dunia, ya, atau seorang muslim yang merdeka dari dunia, ketika bertubrukan antara akhirat dengan dunianya, tentu dia akan mendahulukan akhiratnya. Tentu dia akan mendahulukan. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, ya, makna merdeka secara finansial gitu ya, merdeka secara finansial dalam artian ketika dia mencari harta dunia, mencari materi, mencari uang misalkan, kemudian bertubrukan dengan dengan ibadah kepada Allah, dengan penghambaan kepada Allah, ya, maka kalau kita mau merdeka dengan benar-benar merdeka, maka kita harus utamakan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak gitu Mas Najih ya. Jadi kalau misal ada suatu permasalahan misalkan, bagaimana kita kalau tadi kan masalah bucin, cintanya tidak apa-apa, yang tidak boleh hal-hal yang menyebabkan itu kalau misal haram dan lain-lain. Kalau misal finansial ini agak sulit, Zat. Misal tadi jenengan bilang bahwa harus mendahulukan akhirat. Misal saya punya uang 15 juta, Zat. 15 juta. Jangan saya suka beli HP yang mahal mungkin saja. Apakah ketika saya beli HP yang mahal itu saya mendahulukan dunia daripada akhirat, ataukah ada beberapa kategori parameter yang bisa menyebabkan oh ini orang ahli dunia, orang yang suka dunia, atau misal di dalam konteks lain saya ini suka mobil, saya beli wuling, apakah ketika saya beli wuling itu saya nggak cinta akhirat? Apakah semua harta saya itu harus saya infakkan semua, saya pakai baju kaos biasa, sumbangan dari mungkin hadiah dari beli cat atau seperti apa Zat untuk orang yang tidak diperbudak dunia ini? Soalnya ini sulit untuk parameternya. Kalau misal semua orang kaya itu cinta dunia, itu seperti apa? Apakah semua orang miskin itu cinta akhirat? Itu kan sulit Zat. Bagaimana Zat? Iya. Parameter cinta dunia itu adalah ketika dunia itu sudah berada di hatinya, nggak berada di tangannya. Jadi kalau dunia sudah berada di hatinya, itu berarti sudah cinta dunia. Tapi kalau dunia itu hanya berada di tangannya, ya, tidak sampai masuk ke dalam hatinya, ya, maka dia nggak termasuk orang yang cinta dunia. Dia termasuk orang yang bebas, meskipun dia sekaya Abdurrahman bin Auf dan Abu Bakar dan Utsman bin Affan, tapi hatinya tidak terpaut terhadap hartanya. Dalam artian gini, apa maknanya harta tersebut hanya berada di tangan, bukan sampai di hati? Dalam artian kalau misalkan ada yang luput, ada yang tidak dia dapatkan, ada yang dia inginkan tapi tidak
apa tersampaikan ya, ada yang dia cita-citakan tapi tidak tergapaikan misalkan, maka dia tidak akan kecewa terlalu mendalam, frustasi, apalagi sampai menggugat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bunuh diri itu enggak. Nah, itu bukan sifat seorang muslim ya. Bukan sifat seorang muslim itu adalah sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril muslim. Orang muslim itu mengherankan sekali. Ya, kalau dia dapat suatu hal yang menggembirakan, dia bersyukur. Kalau dia dapat hal yang mengecewakan atau mendapat hal yang tidak dia sukai, maka dia bersabar. Ya. Dan dalam dua kondisi yang berbeda tadi, sikap yang dilakukan adalah tetap sama. Sama-sama hatinya biasa saja. Dia dapat mendapat kebahagiaan, maka hatinya bersyukur pada Allah, hatinya tetap tenang. Ketika mendapatkan musibah, cobaan, suatu hal yang tidak dia suka, hatinya bersabar dan hatinya tetap tenang. Ya, hatinya jadi frekuensi hatinya itu tenang gitu ya. Jadi nggak terlalu bergejolak gitu. Bergejolak kalau misalkan ada hak Allah yang tidak terpenuhi. Tidur bangun jam 7, ya Allah belum sholat subuh, itu langsung galau 1 bulan gitu. Ini kalau yang boleh ya. Kalau yang luar biasa. Kalaunya penduduk ahli surga ya. Insya Allah gitu ya. Kalaunya sampean kayak gitu kayak. Belum satu. Kalau misalnya itu nanti kan sholat subuh, ketika sholat subuh itu galaunya 1 bulan. Kalau udah lupa tidak sholat 20 tahun itu galau ini seperti apa? Nah itu hal seperti itu menunjukkan bahwasanya memang tadi parameter tidak cinta dunia adalah ketika dunia hanya ada di tangan, tidak sampai masuk ke dalam hati. Walaupun orang kaya kalau di tangan itu enggak. Iya, maksudnya gini, maksudnya dia dermawan. Seperti contohnya Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan, ketika disuruhkan ada perintah jihad, ada Rasulullah SAW mengajak berjihad tapi nggak punya harta, maka hartanya disedekahkan. Harus itu ya? Maksudnya harus disedekahkan semua atau tergantung? Ya tergantung kembali kepada orang masing-masing. Tapi karena lihatlah Abdurrahman bin Auf, harta sebanyak itu beliau sedekahkan di jalan Allah. Utsman bin Affan, harta sebanyak itu disedekahkan di jalan Allah. Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah nggak punya apa-apa, disedekahkan semuanya di jalan Allah. Iya. Maka itu adalah contoh-contoh bagi kita semua bagaimana para sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhum, mereka itu memiliki harta tapi hartanya di tangannya. Mereka nggak terlalu khawatir harta itu hilang gitu, tidak membuat resah gitu ya. Jadi karena mereka yakin bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Berarti kalau misal orang kaya kemudian dia menggunakan kekayaannya itu untuk mendekatkan taqarrub ilallah, itu berarti tidak termasuk orang yang itu tadi ya, diperbudak oleh dunia. Enggak termasuk. Misalkan gini, makanya kalau dalam pembahasan fikih itu ada istilahnya pembahasan hajar. Hajar itu apa? Hajar itu adalah seseorang berhak membatasi transaksi yang dilakukan oleh orang lain. Ya, hajar ini ada beberapa sebab. Di antara sebabnya adalah kalau orang itu mubadzir. Orang itu mubadzir. Itu orang punya hak untuk menghajar orang tersebut. Misalkan walinya punya hak untuk menghajar anak tersebut. Misalkan sampai anak sultan. Tapi kita tak mubadirnya sekali gitu loh. Maksudnya dia ambil uang itu buat minum khamr, buat judi online misalkan. Mubadir sekali kan ya. Maka boleh bagi wali untuk menghajar, menahan harta sampean, sampean nggak boleh bertransaksi apapun. Ya. Nah, para ulama memberikan pengertian tentang mubadzir itu. Mubadzir itu tidak dilihat ya, ukuran utamanya, saya katakan ukuran utamanya tidak dilihat dari harga barang yang dibelinya. Tapi ukuran utamanya adalah dilihat dari dalam hal apa uang itu dikeluarkan. Ya. Orang punya kekayaan misalkan 1 miliar dengan orang yang punya kekayaan cuma 10 juta. Tapi yang 10 juta tadi 1 juta digunakan untuk beli khamr. Yang punya uang 10 miliar 100 juta digunakan untuk beli mobil. Maka mana yang diajar? Yang diajar adalah untuk beli khamr tadi. Berarti terbatas untuk hal-hal yang haram. Iya. Untuk hal yang haram, untuk hal yang makruh gitu ya.
dan untuk hal yang di luar dari kapasitas keuangan dia. Kayak hutang gitu. Ya, misalkan gini, orang punya kekayaan 1 miliar, dia beli mobil atau beli baju, beli outfit gitu ya. Outfit. Ya. Harganya di total sekitar 50 juta. Bagi dia biasa saja. Ya, biasa saja. Soalnya pemasukan saya per bulannya itu bersihnya ya sekitar 100 juta. Enggak masalah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya innallah jamilun yuhibbul jamal. Ketika Rasulullah ditanya masalah apa namanya? Masalah kesombongan, maka para sahabat, ya Rasulullah, kita ini sahabat juga pakai baju yang bagus, pakai sandal yang bagus, pakai yang bagus. Maka kata Rasulullah SAW, ini bukan bentuk kesombongan. Innallah jamilun yuhibbul jamal, al-kibru baturul haq wa ghamtun nas, kan gitu. Ya. Maka ukurannya bukan masalah, ya bukan masalah harga barang yang dibeli tadi. Kalau itu memang sesuai dengan kapasitas keuangan dia, ya boleh saja meskipun mahal. Ya. Tapi ukuran utama, saya katakan ukuran utama karena ada ukuran yang lain. Ukuran utama adalah di dalam hal apa dia keluarkan uangnya. Ya, meskipun orang miskin dia beli sebotol putihan setiap hari, maka dia berhak untuk dihajar. Ya, dia berhak untuk dihajar. Meskipun sebotol putihan harganya 10.000, ya kayak gitu, maka dia berhak untuk dihajar. Ya, tapi ada juga apa namanya batasan lain seperti dia membelanjakan harta yang melebihi kapasitas keuangannya. Itu juga termasuk membazir, tapi bukan ukuran utamanya. Ukuran utamanya dikeluarkannya. Jadi kembali tadi, misalkan saya punya uang banyak, terus saya mau beli mobil ini, apakah ini termasuk cinta dunia? Yaitu kembali melihat keuangan sampean. Kalau keuangan sampean biasa, apa namanya luar biasa, ya beli mobil seharga segitu ya nggak masalah gitu. Kembali keuangannya. Tapi kalau memaksa-maksa gitu kan, sampai cari utang-utang, ya maka nggak boleh ya seperti ini. Terlalu bertakoluf ya, terlalu memperberat diri, sedangkan keluarganya butuh makan, gitu. Kalau misal itu Zat, ini kan tadi di halal yang haram ya. Kalau di halal yang mubah, yang misal beli mobil, tapi beli mobilnya 50 gitu Zat, buat koleksi gitu kan. Kalau yang lain koleksi Hot Wheels, dia koleksi mobil gitu kan Zat. Nah ini apakah juga dihajar Zat? Atau seperti apa Zat? Kok pembahasannya jadi hajar ya? Iya. Jadi kalau seperti itu apa? Ya gini, mungkin pembahasannya apakah itu termasuk cinta dunia, gitu ya? Apakah termasuk cinta? Ya kita katakan, ya dilihat kembali kekayaannya. Kalau semisal seperti Sultan Brunei, beli mobil 10 pun ya tidak apa-apa. Seperti kita beli sepeda pancal gitu 10 gitu. Jadi ya bagi beliau ya mungkin nggak terlalu membebani finansial. Iya, nggak terlalu membebani finansial, ya sah-sah saja itu, sah-sah saja. Tapi yang penting jangan sampai taruh mobil-mobil tadi ke dalam hatinya. Dalam artian ketika dia mobilnya hilang satu, dia begitu kecewa, begitu. Nggak sampai seperti itu seorang muslim. Itu adalah merdeka dari dunia. Merdeka dari dunia. Ya, hatinya hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu tadi orang kaya, apakah orang miskin itu bisa diperbudak dunia? Kan mereka nggak punya apa. Kalau misal logikanya kan kalau orang kaya punya harta berlimpah, dia ada sesuatu yang dia sombongkan, dia cintai. Misalnya HP saya iPhone Pro Max, kemudian hilang, wah ya Allah, hilang ya Allah. Tapi apakah orang miskin itu juga bisa cinta dunia? Iya, sangat bisa sekali. Sangat bisa. Iya, cinta dunia itu tidak memandang ukuran harta, ya ukuran kaya atau miskin, enggak. Tapi memandangnya ke hati. Memandang. Orang miskin bisa cinta dunia, bisa sekali. Ya, berapa banyak kita lihat orang-orang miskin yang mereka nggak sholat. Apa alasannya? Kata ditanya, ya mas aku ini nangembong bendino gitu dia. Misalkan saya ini setiap hari di jalan, kalau nggak gini ya gimana mau dapat makan? Saya nggak ada kesempatan untuk sholat. Apa alasannya dia meninggalkan sholat? Mencari rezeki. Mencari dunia. Berarti dia sedang diperbudak oleh dunianya. Ya. Jadi ya sangat bisa sekali, sangat mungkin sekali. Jadi itu bukan masalah cinta dunia, bukan dibatasi oleh harta atau nggak punya harta kayak gitu. Jadi itu tadi orang kaya, orang miskin bisa termasuk orang yang cinta dunia atau tidak ya? Tergantung kadar di hatinya. Kadar di hatinya. Yang ketiga, merdeka secara pemikiran. Merdeka secara pemikiran. Ini sampai jam berapa ini Mas Haji kita ya? Sampai jam 10. Sampai jam 10 ya. 1 jam saja. 1 jam. Episode pertama ini. Insya Allah berkelanjutan. Apa nih? Apa merdeka secara pemikiran. Merdeka secara pemikiran. Kan tadi dibilang bahwa istiqlal, merdeka, kemudian bebas namun harus memenuhi kaedah-kaedah yang telah ditentukan oleh Allah gitu. Lah kadang kan kita itu berpikir itu terlalu bebas,
Semua itu dipikirkan. Oh, air ini dari perusahaan ini dibuatnya seperti apa. Kadar keinginan tahuan manusia itu kan berjenjang, Zat. Lah kadang-kadang kita itu terbawa untuk memikirkan tentang Tuhan gitu, Zat. Itu seperti apa, Zat? Apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Iya. Kalau masalah berbicara tentang kemerdekaan dalam berakal, ya, kebebasan dalam berakal atau berpikir gitu ya, dalam berpikir, maka kita katakan kembali ke dalam permasalahan ini, rumusnya gitu. Ketika kita menghadapi seluruh permasalahan yang ada, fakta realita yang ada di masyarakat, di lapangan semuanya, maka tinggal kita timbang ketimbangan agama. Timbangan agama. Jadi kalau kita sudah punya timbangan itu, ya sudah punya apa namanya, punya standarisasi parameter, ya, sudah punya parameter, maka kita nggak akan pusing itu apa namanya, itu sudah sesuai apa enggak, itu benar apa enggak, itu kita nggak akan pusing. Yang bikin kita pusing adalah kita masih ribut masalah standar, masalah standar. Istilahnya kalau misalkan ya, masalah helm misalkan, masalah helm, kita masih ribut SNI ini helm yang semua helm yang penting ada kacanya, atau helm yang harus menutupi bagian kepala meskipun nggak ada kacanya, atau harus menutupi kepala plus ada kacanya. Apakah itu yang dimaksud SNI? Kita masih mendebatkan masalah SNI atau enggaknya. Karena apa? Standar SNI-nya itu masih belum paten. Sama kalau kita menghadapi seluruh permasalahan, tapi kita nggak punya pola pikir gimana kita mengembalikan semua permasalahan ini, maka kita ya akan bingung sendiri. Tapi kembali ke permasalahan kebebasan dalam berpikir, maka kita katakan kalau dari sudut pandang Islam, Islam tidak pernah menghalangi orang untuk berpikir. Bahkan di dalam ayat yang banyak, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpikir. Afala yatadabbarunal Qur'an, afala yatafakkarun, afala yaqilun, dan lain sebagainya. Apa kalian tidak berpikir, tidak apa namanya merenungi, apa kalian tidak berakal, ya. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah juga menyebutkan lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati tapi mereka nggak mau berpikir dengan hatinya. Maka sebenarnya kalau dalam Islam tidak melarang orang itu berpikir. Boleh, berpikir boleh. Ya, bahkan itu dalam beberapa hal malah dituntut untuk berpikir. Ya. Tapi kembali tadi, semua hal itu ya meskipun itu merdekanya orang, itu pasti ada aturannya. Ada aturannya. Sebebas-bebasnya orang itu pasti punya koridor di mana dia tidak bisa keluar dari situ. Ya, maka sama juga ketika kita berpikir. Kalau berpikir kita sudah menyelisihi dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, menyelisihi dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis yang sahih, ya tentu saja ini adalah pola pikir yang salah. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari standarisasinya tadi. Tadi pertentangan dengan standarisasi. Maka kita lihat sekarang misalkan di kampus-kampus digaungkan kita harus merdeka dalam berpikir, merdeka ya. Tapi sebenarnya mereka salah kaprah. Mereka merdeka dalam berpikir, tapi yang mereka otak-atik itu adalah Islam. Sedangkan Islam itu sudah punya aturan, sudah punya standarisasi baku yang tidak bisa diubah, ya? Yang tidak bisa akal masuk di situ. Ada yang akal bisa masuk, ada yang akal nggak bisa masuk di situ. Ya. Kita katakan kenapa mereka yang menggaung-gaungkan kebebasan berpikir tidak mengotak-atik agama lain? Kenapa nggak ngotak-ngatik coba agama Kristen diotak-atik, agama Hindu diotak-atik, agama apa? Kenapa kok harus Islam? Ya tentu di sini ada kepentingan gitu ya. Tapi laku hal, jadi kebebasan secara berpikir kalau dari sudut pandang Islam tidak menghalangi orang untuk berpikir. Hanya saja Islam memberikan batasan di mana dia boleh berpikir dan di mana dia harus tunduk kepada aturan agama. Ya gitu. Ya, jadi seperti itu Mas. Ini yang terakhir, Pak. Ya. Ini yang terakhir yang paling gongnya ini. Gongnya. Kemerdekaan dalam beragama. Kan kalau dibilang tidak ada paksaan dalam beragama. Saya sudah sholat toh, gak usah ngiring aku, kan gitu, seperti itu. Kemudian kenapa sih Allah ciptakan neraka?
Kenapa sih Allah ciptakan? Ibaratnya kalau dianalogikan, banyak orang yang berpikiran bahwa kita tidak dimulai dari start yang sama. Misal saya punya teman Rehan, itu anaknya Yai, sedangkan saya anaknya misal Siti, ini anaknya mohon maaf pelacur. Ini kan tidak di lingkungan atau di start yang sama. Satunya anaknya Yai, satunya anaknya mohon maaf pelacur, seperti itu. Nah kemudian bagaimana Allah itu bisa adil? Kemudian ya memang kalau Rehan baik, ya memang dia harus baik. Tapi kalau Siti ini jelek, melakukan hal-hal yang jelek, ya lingkungannya aja jelek. Kalau misal Allah pengen dia baik, seharusnya dia keluarga Yai sama Rehan, atau nikah sama Rehan, kan seperti itu, Zat. Nah itu bagaimana, Zat, penjelasannya mungkin, Zat? Ini agak berat ya, agak berat. Iya. Secara ringkas nanti dibahas lebih lanjut. Kemerdekaan secara beragama. Kita lihat dulu, kita perlu sedikit memisah dulu antara orang itu di luar Islam dengan Islam dan sudah sama-sama di dalam Islam. Ya, sudah sama-sama di dalam Islam. Sebelumnya, ya, yang antara orang yang di luar Islam dengan di dalam Islam. Memang ada ayat yang menyatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Ya. Allah SWT juga berfirman, man syaa'a falyakfur wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau ya silahkan dia beriman, siapa yang mau ya silahkan dia kufur. Maka kita katakan kemerdekaan secara beragama itu pun kembali ada batasannya. Ada batasannya. Tidak bisa kita mutlakkan seperti itu. Maksudnya ya sudah, biarkan orang lain kafir, ya kita nggak ikut-ikut. Kalau seperti itu ya ngapain Rasulullah dulu dakwah? Ya. Ngapain Rasulullah sampai digebukin orang-orang Quraisy, sampai diusir dari tanyanya? Ya. Kalau misalkan Rasulullah datang, ya sudah, biarkan orang kafir biar tetap kafir, saya Islam sendiri. Maka tetap harus ada aturannya. Ya, tetap ada aturannya. Maka itu bisa kita lihat kalau dalam masalah dalam kitab fikih, kita bisa lihat orang kafir ada pembagiannya. Ada yang namanya kafir harbi, ada yang namanya kafir zimmi, ada yang namanya kafir muahad, ada yang namanya kafir mustakman dan sebagainya. Baik. Kalau orang misalkan seperti kafir selain kafir harbi itu kafir yang dia tidak punya perjanjian dengan kaum muslimin, kemudian dia juga tidak punya tidak ada penjamin salah satu dari kaum muslimin misalkan itu. Jadi jaminan itu bisa disediakan negara, bisa disediakan perseorangan, jaminan untuk orang kafir tadi. Dan bisa jaminan itu orang itu tinggal di dalam negeri muslim, atau bisa dia tinggal di luar negeri muslim tapi tetap perjanjian damai. Itu masuk hubungan bilateral gitu ya. Bilateral. Nah, la ikraha fiddin itu kalau misalkan orang kafir sudah punya ikatan perjanjian dengan kita, dimana orang muslim misalkan orang zimmi, ya gampangannya paling gampang, orang kafir zimmi itu orang yang tinggal di dalam negeri muslim, ya negeri Islam, dan dia bayar jizyah, bayar upeti, tapi tidak begitu mencekik gitu ya, membayar upeti, ya kemudian dia tunduk dengan aturan hukum Islam. Nah, kalau orang seperti ini dalam aturan hukum Islam, ya tidak boleh dia dihunuskan pedang ke lehernya kemudian kamu harus masuk Islam, enggak boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan barang siapa yang membunuh seorang zimmi secara sengaja, dia tidak akan mendapatkan sebuah surga. Ya, secara sengaja. Ya. Maka orang zimmi seperti ini, ya dia tidak boleh dipaksa di lehernya ditaruh pedang kemudian disuruh masuk Islam, enggak seperti itu. Kafir muahad sama, mustakman juga sama, punya perjanjian damai dengan negeri kita, dia di negeri sana. Kita nggak boleh datang ke sana kemudian menghunuskan pedang kepada rakyat kemudian kita enggak. Tapi kalau kafir harbi nggak punya perjanjian damai, dia nggak tinggal di negeri kita, nggak ada yang menjamin secara perseorangan, ya maka kita punya hak untuk mengangkat pedang kemudian mengajaknya masuk Islam. Tapi itu pun nggak harus dengan pedang, dengan lisan bisa, nggak harus dengan pedang. Ya, pedang itu kan kiasan untuk memaksa, kan gitu ya, untuk memaksa. Ya. Jadi benar tidak ada paksaan dalam beragama,
Apakah semua orang kafir secara mutlak? Tidak. Tidak. Ada bagian-bagiannya tadi. Ya, di mana orang kafir itu harus dipaksa sampai tingkat mana gitu ya. Ada yang memang tidak boleh dipaksa, dibiarkan saja. Iya, biarkan dia bertobat atau sadar dengan melihat ibadah kaum muslimin, muamalah dengan akhlaknya gitu ya. Kemudian kalau antara orang muslim dengan muslim, kembali tadi, ibaratnya kita ini startnya nggak sama. Ya. Kenapa saya ngomong, kemudian Mas Naji yang mewawancarai? Kenapa nggak Mas Naji yang ngomong, saya yang mewawancarai kan gitu? Lah iya, kenapa kok nggak seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan seluruh yang ada di dunia ini dengan hikmah yang kadang kita ketahui dan terkadang tidak kita ketahui. Ya. Kadang kita ketahui, ada beberapa hal yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala kita ketahui hikmahnya dengan apa? Ya dengan berpikir. Ya. Misalkan Mas Naji, kenapa kok lubang hidungnya ke bawah gitu? Kenapa nggak ke atas? Kupingnya kenapa di samping? Kenapa nggak di depan saja dua gini? Ya. Gitu. Kupingnya kenapa ada daunnya? Kenapa nggak cuma lubang saja kayak ikan? Ya. Ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Ya. Kalau ada ada daun telinganya, diteliti, oh ternyata ini untuk menyangkap suara supaya gitu. Lubang hidungnya ke bawah gitu kan, supaya kalau hujan nggak masuk kan gitu. Dan sebagainya gitu. Ada beberapa hal yang kita nggak bisa menalar, kita cari-cari hikmahnya, kita pusing sendiri. Misalkan kenapa kok sholat subuh itu atau misalkan kenapa sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat isya itu 4 rakaat, kenapa sholat maghrib itu 3 rakaat gitu. Kalau mungkin coba kita otak-atik secara logika, orang malas-malasnya itu adalah ketika saat isya misalkan, sholat isya ya. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sholat yang paling berat bagi orang munafik sholat isya dan sholat subuh. Sama-sama paling berat, tapi kenapa kok rakaatnya beda? Iya. Itu. Iya. Kita coba cari hikmahnya, coba. Ya nggak bisa. Karena itu kadang ada hikmah-hikmah yang disembunyikan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan start yang berbeda-beda, itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan pada kita. Kita tidak bisa menggugat Allah Subhanahu, ya Allah, ini tidak adil bagi saya. Kenapa kok nggak adil misalkan? Ya karena kenapa saya diciptakan seperti ini? Kita tanyakan kepada orang tersebut, apakah Anda tidak punya pilihan? Ketika Anda lahir di situ, iya, Anda lahir di situ. Sampean tahu, oh ternyata itu masjid, itu gereja, ini tempat perjudian. Ya, kenapa sampean milih sini, nggak milih sana? Kalau dia bilang, oh ini memang takdir Allah, ini memang kehendak Allah, ya berarti kita yang orang tersebut nggak berakal. Secara akal, orang manapun pasti bilang orang itu yang milih, bukan Allah yang milihkan. Secara akal kayak gitu. Ibaratnya kayak di sini ada air minum. Saya haus. Misalkan saya haus, kan ada 2 pilihan. Kalau saya minum berarti hausnya hilang, kalau saya nggak minum berarti tetap haus. Ya kan gitu ya. Nah ketika kita memilih, orang yang melihat kita kan itu lihat pilihan kita. Ketika kita memilih juga itu kemauan kita. Apakah ada unsur paksaan? Mas Naji coba pegang ininya. Ya. Kemudian misalkan saya gini ya, saya minum, Mas Naji juga ikut minum. Alhamdulillah. Nggak ada unsur paksaan kalau Mas Naji saya paksa. Kalau saya nggak ada unsur paksaan. Saya sadar, saya ambil airnya, saya minum. Ya. Maka kalau ada orang yang seperti itu, kalau kita katakan tidak bisa kita menggugat Allah Subhanahu wa taala karena kita punya pilihan. Secara akal kita sudah tidak punya hujah sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, bisa dianalogikan, misal saya itu tadi saya ini enggak haus, tapi ini ada air. Saya punya pilihan mau minum atau enggak minum. Dan ketika saya enggak minum ada konsekuensi, dan ketika saya minum ada konsekuensi. Seperti itu. Iya. Ya, tidak terasa ya, ini sudah memasuki pukul 22. Sudah waktunya kita akhiri podcast yang pertama kali ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Ustadz Danang ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Alhamdulillah. Ya, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ya, silakan ditunggu podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.